Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Merlin Rojawadu dari kelas B dengan NIM 220106061. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait asam nukleat. Nah, yang pertama yaitu terkait struktur DNA. DNA merupakan asam nukleat yang berperan sebagai molekul genetis. DNA adalah molekul besar dan bertugas membawa informasi untuk biosintesis macam protein. Secara alami, DNA pada umumnya mempunyai struktur molekul tangga berpilin ini. Asam nukleat adalah polimer yang terdiri atas ratusan ribuan, bahkan jutaan molekul nukleotida yang terangkai satu dengan yang lain dalam ikatan fosfodiester. Pada molekul DNA, atom C2 tidak mempunyai gugus hidroksil dan ikatan fosfodiester terbentuk antara C3 dan C5. Berikut struktur DNA sekunder. Teman-teman bisa lihat pada gambar itu termasuk dua macam struktur DNA. Yang pertama itu adalah struktur pita yang terdiri atas rangkaian gula fosfodiester atau bentuk spiral dan anak tangga yang terdiri atas pasangan basa purin pirimidin. Sedangkan pada gambar yang kedua adalah merupakan struktur dengan konfirmasi residu nukleotidil. Yang berikut struktur DNA tersier. Pada struktur DNA yang dibicarakan di atas adalah struktur DNA lain bakteri dan kedua ujung molekul DNA berikatan secara dan membentuk bangunan sirkuler dan dupleks. Ditemukan melalui kovalen kedua untai DNA juga DNA sirkuler. Apabila tersebut, kemudian dupleks dipotong dan diputar dengan sumbu DNA sirkuler, ujungnya diikatkan kembali, maka akan berbentuk dupleks dan supercoil. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar, itu merupakan gambaran diagramatis DNA sirkuler dan supercoil. Selanjutnya, tentang struktur RNA. Nah, pada dasarnya, struktur RNA sangat mirip dengan struktur DNA. RNA juga merupakan suatu polinukleotida. Nukleotida pada RNA juga tersusun dari komponen gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Berikut struktur sekunder dan tersier dari RNA. Pada gambar A, itu merupakan gambar diagramatis struktur sekunder untai tunggal RNA, sementara pada gambar B merupakan struktur tersier RNA pada tRNA. Yang berikut adalah sifat dan fungsi DNA. Sifat DNA yaitu yang pertama, molekul besar dalam sel, yang kedua, memiliki kemampuan membuat tiruan dirinya sendiri atau replikasi dengan akurasi yang tinggi. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengirimkan informasi genetik ke bagian-bagian lain dari sel. Selain itu, fungsi dari DNA juga merupakan yang pertama, penentu karakter makhluk hidup dan karakter itu bisa diwariskan. Dan yang kedua, perancang atau arsitek sintesis protein. Yang terakhir, terkait sifat dan fungsi dari RNA. Sifat dari RNA. Yang pertama yaitu beruntai tunggal, yang kedua terdiri dari ribonukleotida, ketiga mudah terurai, keempat tidak stabil, dan yang kelima katalis dan reaktif. Fungsi RNA yaitu yang pertama memfasilitasi translasi DNA menjadi protein dan sebagai molekul adaptor dalam sintesis protein. Yang ketiga, sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom. Yang keempat, adalah pembawa informasi genetik di semua sel hidup. Dan yang kelima, mempromosikan ribosom untuk memilih asam amino yang tepat yang dibutuhkan dalam membangun protein baru dalam tubuh.